Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2325029. Baiklah, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan di mata kuliah Teknoprener pada pertemuan ketiga hari ini. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi dan bedakan antara entrepreneurship dan intrapreneurship. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi. Entrepreneurship ini adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang menciptakan dan mengembangkan bisnis atau organisasi baru dan mengambil resiko finansial dalam harapan mendapatkan keuntungan. Para pengusaha biasanya bertanggung jawab atas semua aspek bisnis, termasuk perencanaan, pengolahan, sumber daya, pemasaran, dan inovasi. Sedangkan intrapreneurship ini adalah konsep di mana individu di dalam sebuah organisasi besar atau perusahaan menggunakan kreativitas, inisiatif, dan semangat kewirausahaan untuk menciptakan dan mengembangkan proyek baru, produk, atau layanan yang memiliki nilai tambah lagi perusahaan tempat mereka bekerja. Para intrapreneurship ini seringkali diberi kebebasan untuk mencoba hal baru tanpa harus mengambil resiko finansial seperti yang dilakukan pengusaha. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, sebutkan 5 karakteristik penting yang harus dimiliki seorang entrepreneurship. Berikut ini ada 5 karakteristik penting yang harus dimiliki seorang entrepreneurship. Yang pertama itu kreativitas, yaitu kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi baru untuk masalah yang ada atau menciptakan peluang baru. Yang kedua, keberanian mengambil resiko. Yang ketiga, ketekunan. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Yang kelima, kemampuan kepemimpinan. Untuk soal yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 tipe-tipe entrepreneur berdasarkan inovasi yang dilakukan. Berikut ini ada 3 tipe entrepreneur berdasarkan inovasi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu entrepreneur inovatif. Tipe ini lebih cenderung menciptakan produk atau layanan yang benar-benar baru atau mengubah cara tradisional untuk memenuhi kebutuhan pasar. Mereka seringkali menghadiri solusi yang belum pernah ada sebelumnya, seperti Steve Jobs dengan produk-produk revolusioner Apple seperti iPhone dan iPad. Yang kedua itu entrepreneur imitatif. Para entrepreneur ini lebih cenderung untuk meniru atau memperbaiki produk atau layanan yang sudah ada dengan menambah nilai tambah atau mengadopsi model bisnis yang telah terbukti sukses. Mereka berfokus pada efisiensi dan meningkatkan signifikan seperti banyaknya wabah bisnis atau warabala yang memanfaatkan konsep yang telah terbukti. Yang ketiga itu entrepreneur adaptif. Tipe ini mampu mengidentifikasikan tren pasar atau perubahan lingkungan yang signifikan dan beradaptasi dengan cepat untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Mereka ini tidak terlalu menciptakan produk atau layanan yang sama sekali baru, tetapi mereka mampu mengubah strategi mereka secara efektif untuk tetap relevan dan sukses dalam lingkungan yang berubah seperti perusahaan teknologi yang terus berinovasi untuk tetap bersaing di pasar yang dinamis. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan perbedaan utama antara entrepreneurship dan intrapreneurship dari sisi kepemilikan modal dan resiko yang dihadapi. Perbedaan utama antara entrepreneurship dan intrapreneurship dari sisi kepemilikan modal. Yang pertama, entrepreneurship ini biasanya harus mencari modal dari sumber eksternal seperti pinjaman bank, investor, atau penggalan dana untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis baru mereka. Sedangkan
Entrepreneurship ini lebih sering bekerja di dalam perusahaan yang sudah mapan, sehingga mereka dapat menggunakan sumber daya internal perusahaan untuk mendukung proyek atau inisiatif baru tanpa harus mencari modal secara eksternal. Mereka dapat mengakses dana, infrastruktur, dan dukungan organisasional yang ada. Sedangkan dari sisi resiko, entrepreneurship ini harus siap menghadapi resiko finansial yang lebih besar karena mereka biasanya harus menanggung resiko penuh atas kegagalan bisnis. Mereka dapat kehilangan investasi awal mereka dan juga dapat terkena beban utang jika bisnis mereka gagal. Sedangkan dari entrepreneurship ini biasanya memiliki jaringan keselamatan yang lebih besar karena mereka bekerja di bawah payung perusahaan yang sudah ada. Meskipun masih ada resiko kegagalan proyek atau inisiatif, mereka tidak akan kehilangan aset pribadi mereka dan biasanya tidak bertanggung jawab atas kerugian keuangan yang signifikan jika proyek tersebut gagal.